Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mursyid Hakiki. Kali ini kita akan membahas cara bagaimana menampilkan sebuah icon dalam website kita menggunakan icon yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara melakukan instalasi Bootstrap, kemudian bagaimana cara membuat sebuah button-button dengan menggunakan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap itu sendiri. Nah, pada icon kali ini yang saya coba bahas pada video ini adalah icon dengan menggunakan fontnya, bukan menggunakan file SVG-nya. Jadi nanti di sini kita akan coba menampilkan sebuah button yang dimana kita tambahkan lagi sebuah icon di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Maka yang pertama yang harus kita lakukan dulu adalah kita harus download dulu source-nya. Nah, source-nya bisa di-download pada link yang ini. Kemudian setelah itu nanti cari pada bagian download, kemudian setelah itu nanti diklik tombol download ini, maka source-nya itu akan terdownload. Ketika source-nya itu sudah di-download, kemudian kita ekstrak, maka di dalamnya akan terdapat file-file seperti ini. Ada satu buah folder namanya font dan sisanya adalah gambar dengan ekstensi file SVG. Nah, di sini saya sudah melakukan download file tersebut atau source tersebut dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, font yang ini nanti saya akan copy ke dalam aplikasi kita. Sekarang kita balik ke bagian aplikasi kita, di mana di sini nama aplikasinya adalah tutorial Bootstrap. Maka kita coba cari posisi foldernya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita copy dulu ya. Copy dulu, Ctrl A. Kemudian setelah itu ini semuanya kita copy, Ctrl C. Kemudian kita paste semuanya ini pada aplikasi kita, folder aplikasi kita. Dan folder itu saya simpan di bagian XAMPP, htdocs. Kemudian di sini tutorial Bootstrap. Nah, nanti di sini kita akan paste dia. Tapi sebelumnya, sebelum kita paste, kita tambahkan dulu satu folder untuk menampung font tersebut. Dengan cara bisa dari sini new folder. Dari sini kita kasih nama aja icons. Enter. Nah, di dalam folder ini nanti kita paste dia. Oke, resource-nya lagi di copy paste. Yes, selesai. Setelah selesai, maka kita bisa melihat resource-nya di sini di kode editor kita. Nah, ini dia folder yang baru kita buat, kemudian resource-nya kita sudah paste di sini. Oke, bagaimana cara kita untuk menggunakan resource yang ada di sini atau gambar-gambar yang ada di sini untuk kita implementasikan ke dalam website kita? Caranya adalah kita harus menginstalasi atau melakukan link dari halaman kita ke bagian icon-icon ini. Sekali lagi, pada video kali ini saya hanya akan membahas bagaimana cara menampilkan icon berupa font, bukan berupa SVG. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan instalasi atau melakukan link antara halaman indeks PHP kita dengan dengan font yang ada di dalam icon sini, folder icon sini. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa buat ulang ya. Kemudian misalkan kita buat ulang link, kemudian kita pilih yang bawah aja. Nah, pada bagian sini kita akan instalasi dia. Yang pertama, kita lihat dulu icons-nya itu berada di folder mana. Ternyata dia berada di folder icons. Maka di sini kita tulis icons. Kemudian kita kasih garis miring. Garis miring, kita lihat di sini kita akan masuk ke bagian folder font. Maka di sini kita harus tambahkan font. Kemudian kita kasih garis miring juga. Nah, di sini kita akan linkkan ke dalam Bootstrap strip icon.min.css. Maka di sini kita tulis Bootstrap icons.min.css. Sekali lagi, ini itu harus sama persis namanya, jangan sampai salah. Bootstrap strip icon, Bootstrap strip icon.min.css. Oke, kalau sudah dirasa atau sudah benar, maka kita sudah berhasil melakukan instalasi atau menghubungkan antara halaman PHP kita dengan font iconnya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan icon-icon itu?
Caranya adalah sangat sederhana. Kita hanya membutuhkan tag i namanya. Nah, di sini kita akan coba dulu ya. Di sini saya akan kasih hr dulu sebagai pembatasnya. Dan di sini saya kasih h2 atau h1 bisa. Dan di sini saya tambahkan misalkan menggunakan font icon dari Bootstrap. Kalau kita simpan, kita kembali ke project kita, lihat hasilnya, refresh. Nah, di sini dia. Kita akan buat di bawahnya di sini. Misalkan di sini kita ingin menampilkan gambar apa? Misalkan kita ingin menampilkan gambar ini Apple. Maka caranya adalah kita menggunakan tag i. Nah, tag i kemudian pada bagian ini kita kasih dia kelas. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini bi spasi bi strip. Nah, di sini kita harus tambahkan namanya persis ya, tanpa harus memanggil SVG atau ekstensinya ini ya, sama titiknya. Jadi kalau di sini tulisnya Apple, maka di sini kita tulis Apple. Apple. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan, maka kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, gambar Apple itu sudah muncul. Nah, begitulah cara melakukan pemanggilan icon, font icon yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, sekarang misalkan kita pengen melakukan penggabungan. Misalkan, buatlah sebuah button, misalkan, di mana buttonnya itu warnanya warna kuning. Kemudian di dalam button itu tulisannya hati-hati. Nah, di dalam button itu juga misalkan kita tambahkan sebuah gambar Apple gitu. Caranya kita bisa tambahkan di sini buat sebuah button dulu. Buat sebuah button. Kemudian di sana tulisannya itu misalkan hati. Kemudian setelah itu di sini kita kasih dia kelas dulu. Kemudian kita tambahkan misalkan warna buttonnya itu kita pengennya itu warna kuning. Jadi di sini kita tulis btn warning. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kalau kita simpan maka akan muncul sebuah tombol dengan warna kuning dengan tulisan hati-hati. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita pengen sebelum tulisan hati-hati ini ada misalkan gambar Apple di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa tambahkan pada bagian sini sebuah tag i. Mana di sini kita kasih kelas misalkan kelas. Ini kita kasih bi strip spasi bi strip. Nah, kita sebut namanya misalkan kita pengen apel, berarti di sini kita bisa kasih apel misalkan. Kemudian kita simpan, maka di dalam tombol sini nanti apelnya itu akan muncul. Nah, seperti ini. Contoh lagi misalkan kita pengen menampilkan gambar archive ini ya, archive ke dalam button kita misalkan. Kita buat sebuah button, warnanya mungkin kita kasih dia warna info ya, satu apa ya, biru terang ya. Kita tambahkan misalkan button. Kemudian di sini kita kasih misalkan tulisannya selamat. Kemudian kita tambahkan pas. Kemudian di sini kita tambahkan lagi button, kemudian kita kasih warnanya warna yang btn info. Kemudian kalau kita simpan, maka hasilnya akan sebuah tombol berwarna biru seperti ini. Nah, kita pengen sebelum tulisan selamat ada sebuah icon. Iconnya itu adalah kita menggunakan icon yang ini, archive ya. Caranya seperti yang tadi, kita harus menggunakan tag i di sini. Kemudian setelah itu pada tag ini kita kasih dia kelas. Kemudian kita kasih bi, setelah itu kita kasih spasi bi lagi. Kemudian kita kasih dia strip atau garis strip seperti ini. Kemudian kita tulis namanya persis. Misalkan di sini archive, misalkan atau archive file, maka kita tulis di sini harus sama persis ya, archive. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, kalau muncul dia seperti ini. Misalkan kalau di sini juga tulisannya apa? Archive strip file, maka di sini juga kita harus kasih di archive strip file.
Nah, kita simpan, maka akan muncul seperti ini. Tuh, hasilnya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Pada video kali ini, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.